Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Prayogo Woodworking. Nah, ini konten kali ini kita beda banget dari konten-kontennya sebelumnya, tapi nggak ada masalah karena tetap berhubungan dengan ada furniturnya juga. Nah, kali ini kita di Sila Sawangan, Depok. Untuk rumah contohnya ini kita ada di tipe yang courtyard. Nah, gimana dalamnya? Langsung aja yuk kita cek. Ini kita masuk di ruangan yang pertama. Langsung aja. Dari sini nih kita lihat pintunya. Untuk pintunya sendiri tuh tinggi banget ya. Ini nggak kayak pintu-pintu biasanya. Biasanya itu pintu biasa itu tingginya 210 pakai kuncinya. Kalau di sini ini pakainya mereknya yang kelas punya itu Dexon, bagus banget dia. Begitu masuk di sini dia. Nah, ini ada kayak panggung gitu dibuat, terus ini lantainya itu dia pakainya vinil. Nah, ini dia. Jadi kalau di sini sih bisa jadi kamar tamu, atau kalau ada saudara yang berkunjung atau orang tua mertua lagi berkunjung ke rumah kita, itu bisa tidur di sini, dijadikan sebagai tempat tidur buat tamu sih. Nah, di sini ada wall panelnya, dia pakai fabric gitu. Modelnya abu gini. Cakep ya. Untuk konsep interiornya itu bagus dia. Jadi model-modelnya itu agak kayak Jepang-Jepang gitu, Japandi gitu. Model konsepnya warna-warnanya itu warna-warna kayu muda. Terus dia pakai lampu-lampunya ini keren banget sih. Lampunya model donat gitu. Nah, ini dia konsepnya lemari display gitu. Jadi di sini nih, ini sebenarnya kisi-kisi ini pintu dari lemari, cuman nggak tahu ya. Nggak bisa dibuka soalnya dia ketutupan sama kap lampu ininya, lampu tidurnya gitu. Ini di sini dia pakai kaca cermin untuk pintu dari si furniture-nya. Cuman masih nggak paham juga gimana bukanya. Biasanya sih open push yang begini, cuman nggak bisa dibuka. Nah, ini kalau di sini dia ambalan-ambalan aja, dia buat display, jadi barang-barang yang bagus di situ. Lanjut ke sini, dia ada meja kerjanya dan ini bagus. Untuk finishingnya, dia finishing HPL bagus banget, dan ini keren sih. Ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman ya. Kayak PVC sheet tapi diaplikasikan di kayu bulat gitu, dia jadinya bagus banget. Nah, ini kalau sekarang zamannya work from home ya, itu jadi enak banget buat kerja di sini juga bisa, terus buat santai ngedit atau apa juga bisa sih di sini. Dan nggak mengganggu juga area untuk tempat istirahat atau tempat tidurnya di situ. Jadi dia difungsikan sebagai pembatas juga partisi. Ini di mejanya ini dia konsepnya ini udah ramah anak ya. Jadi dia dibuat lengkung gitu. Ini saya pernah juga buat seperti ini. Kalau teman-teman lihat di konten saya, buat meja rias buat anak gitu. Ini jadi kalau kita lewat misalnya ke sandung nggak sengaja gitu, dia nggak berbahaya. Nah, terus dia udah ada laci-laci, pakai lacinya yang standar aja. Kalau ini full extension dia biasa gitu. Kalau saya sih lebih seneng yang biasa ya kalau untuk di meja-meja daripada yang slow motion, karena dia bukaannya berat. Masuk ke kamar mandinya ini, begitu masuk kita langsung bisa cuci tangan, buat wastafel di situ, buat buang airnya juga. Nah, di bagian sini ini itu buat mandi sih. Dindingnya ini dia kasih homogeneous style, tapi dia modelnya panjang-panjang gitu. Modelnya model industrial sih. Keren sih ini. Kalau industrial itu lebih memang cocok banget sama list-list hitam besi seperti ini. Itu keren banget. Nah, ini masuk mau ke unitnya juga, unit yang utamanya. Dia pintunya itu udah pakai sliding door gini, cuman dia modelnya modern gitu ya. Dia kalau ini sih aluminiumnya kelas banget. Dia minimalis gitu, tipis-tipis. Kalau aluminium yang biasa-biasa itu dia modelnya tebel-tebel gede gitu kan. Nah, ini dia tipis, dia modern, lebih minimalis, cakep sih. Sama kuncinya tetap ini kualitasnya parah, Dexon. Nah, langsung masuk ke ruang utamanya atau ke ruang tamunya. Itu kita langsung ketemu sama sofa ya, tempat nonton. Nah, ini
nyaman banget. Sofanya juga keren, jadi disesuaikan dengan ukuran ruangnya. Terus dia buat di sini ini ada backdrop buat TV-nya. Ini dia buat backdrop TV-nya atau wall panelnya itu ini pakainya granit ya nih. Kalau ini buat Carrara. Ada merek yang terkenal itu mereknya apa? Quadra. Merek granit Quadra itu keren banget dia. Jadi kayak gini. Nah, di sini dia dipasangnya nggak langsung ketemu gitu aja, tapi diadu manis gitu. Jadi kelihatan lebih apa ya? Lebih rapi lah. Gitu. Nah, ini untuk bagian TV-nya atau wall panel TV-nya dia dibuat sesuai dengan ukuran TV, tapi ini kalau kita upgrade TV-nya lebih gede lagi, yang lebih gede lah daripada ini itu gampang banget, jadi lebih fleksibel dibuat seperti ini. Ini oke sih. Jadi dia warnanya juga dibuat hitam, kenapa? Biar nyaru aja sama si TV-nya gitu. Cakep. Nah, setelah dari ruang TV-nya, ruang nontonnya, kita masuk langsung ke dining room-nya. Ini bagus banget, jadi buat 4 orang ya cukup lah untuk keluarga muda ya, keluarga baru gitu. Dia compact, jadinya nggak makan space banget buat tempat meja makan. Nah, ini yang kita sering buat banget itu kitchen set. Nah, kitchen setnya ini juga modelnya biasa aja. Untuk handle-nya dia pakai pintu langsam miring, handle cowakan gitu. Ini sama gini nih. Nah, ini biasa-biasa pintunya. Terus di bagian sini tuh dia buat drawer seperti ini. Oh, ini drawernya gede ya, lumayan gede. Nah, terus di sini dia udah ada cooker hoodnya juga. Jadi untuk top table-nya dia pakai solid surface. Untuk top table-nya ini dia pakai granit atau marmer. Yang modelnya hampir sama dengan white Carrara gitu modelnya. Model white Carrara. Terus nah, di sini dia ada sink, ini ukurannya sekitar 40-45 lah. Cakep sih. Jadi compact, minimalis dia modelnya. Nah, di sini dia buat gawangan untuk kulkasnya. Cuman kalau udah pakai gawangan gini nih kekurangannya, kalau teman-teman mau upgrade kulkasnya yang lebih gede lagi itu jadinya agak susah karena pasti nggak cukup. Nah, kita harus renov lagi untuk bagian dapurnya. Mungkin bisa digedein sedikit kalau mau ada prefer buat upgrade kulkasnya sih gitu. Nah, untuk di atasnya ini biasa, penyimpanan biasa. Nah, kalau yang di sini dikasih aksen buat pintu kaca frame aluminium seperti ini. Terus dia ambalannya pakai kaca, ini biasanya buat display. Nah, di sana dikasih lampu juga, cuman lampunya indirect lamp. Dia pakai rumah lampu, cuman dia agak keluar gitu. Kalau kita buat rapi itu masukin ke dalam sih biasanya. Nah, di sini ada meja wastafel, dia standar. Terus pintunya dia buat cowakan gitu. Finishingnya kalau dalamnya ini dia pakai PVC sheet. Terus yang luarnya itu pakai HPL. Nah, ini dia ditusir, cuman agak kurang rapi dia untuk tusir-tusiran seperti ini. Mending ini lebih bagus ya, dia langsung miring aja seperti IKEA untuk langsung miringnya. Saya biasa buat 31 derajat terus langsung dikasih edging PVC, jadi lebih rapi, nggak kayak gini nih. Jadi sompel-sompel atau tusirnya juga kurang gitu jadinya. Nah, untuk area wastafel itu kurang recommended buat furniture ada engsel-engsel seperti ini karena dia cepat berkarat dan cepat korosi ya, cepat ganti jadinya. Pengalaman beberapa kali ganti punya customer untuk engselnya doang. Gitu sih. Lantai 2. Nah, di sini ada tangga dia. Di sini dikasih tangganya ini pakai vinil ya. Pakai vinil terus sudah dikasih step nosing juga. Jadi aman untuk anak-anak kalau jatuh gitu atau kesandung gini, ini tulang kering itu nggak sakit banget. Nah, di sini dia kasih handrest buat railing tangganya. Dia pakai besi-besi hitam gitu. Ayo langsung masuk. Nah, ini kita masuk ke kamar anaknya dulu terlebih dahulu. Nah, di sini dia nih dia udah punya, kalau teman-teman lihat dia udah ada wall-in closet ya. Di sini dia pakai pintu yang kayak gini, cuman kacanya dia pakai kaca yang Ray-Ban. Nah, ini agak kurang pas. Nah, ini kelemahannya dari pintu sliding itu.
Waduh, ini bahaya. Dia mau copot gitu atau mau pecah gitu dia. Nah, kekurangannya pintu sliding kalau ukuran pintunya kurang pas itu dia jadinya dibuka susah. Terus bahaya juga sih kalau copot, ini kan kaca. Nah, kalau yang sini dia sliding juga, cuman nah ini kalau ini ukurannya pas, kalau itu kekecilan pintunya dia. Jadi dia wall-in klosetnya dia seperti ini sama di atas. Mungkin karena ruangnya juga sempit, jadi dia mengandalkan pintu yang sliding. Di sini juga jadinya sliding. Nah, ini bahaya banget. Serem kalau bukanya. Kalau pintunya nggak pas ya. Kalau kayak gini bukanya ini ngeri banget, bisa copot atau bahaya juga buat kacanya. Apalagi ini buat kamar anaknya. Gitu sih. Langsung masuk ke sini dia ada kamar mandi buat anaknya. Kamar mandinya udah kayak hotel. Cakep banget sih. Nah, di sini dia punya lukisan abstrak gini. Dia kayak model-model Jepang gitu sih. Terus dia ada ambalannya dikasih solid surface. Nah, ini bagus juga solid surface untuk dipakai di ambalan-ambalan gini. Kenapa dia nggak pakai kayu itu? Kalau kayu kan sering kena air itu nanti dia keropos atau jamuran. Kalau solid surface dia tahan air atau tahan dari jamur. Jadi tinggal dibersihin aja. Cuman kalau untuk solid surface biasanya untuk pinggir-pinggiran ini itu disaranin jangan pakai silen putih karena nanti bisa berjamur atau berlumut. Jadi minta sama tukang solid surface-nya itu di finishing untuk sudutnya pakai resin juga. Nah, di sini dia punya kabinet sabun, jadi ada pintu sama kayak yang di bawah tadi sih. Nah, ini dia pakai edging yang aluminium. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau buat model cermin seperti ini biasanya pakai yang multiplex 15 mili terus pakai si cerminnya yang 3 mili. Jadi dia 18 sesuai dengan edgingnya yang 19 mili. Gitu sih. Jadi dia fit in buat edgingnya. Nah, di sini ada wastafel-nya sama tempat penyimpanannya sih, biasa standar. Gitu. Nah, lanjut di kamar anaknya ini ukurannya sekitar 160 ya, 160-200, tapi mepet banget kalau kaki. Tapi ya kalau anak sih nggak gede-gede banget sih ya kakinya, atau nggak panjang-panjang banget, dan ini udah cukup, udah standar gitu. Nah, di sini dia punya meja belajar atau meja, bisa juga sih meja kerja jadinya kan kalau anaknya udah. Jadi ini nggak konsepnya dia nggak anak banget, nggak kids banget, dia bisa anak remaja, cuman ini pintunya udah goyang. Oh, ini cuman display dia. Oh, jadi yang sini pintunya itu cuman display aja, dia nggak bisa dibuka. Yang bisa dibuka itu untuk laci yang bagian sini sama sini aja. Jadi ini pintu kamuflase namanya. Nah, di sini dia buat ambalan-ambalan seperti ini. Ini finishingnya sih bagus ya, warna HPL-nya. Keren sih. Terus di sini dia buat wall panelnya itu dia buat kisi-kisi kayak gini. Nah, kalau untuk buat kisi-kisi itu kalau HPL yang seperti ini itu lumayan ya harganya. Kenapa? Karena untuk pengerjaannya dia lebih ribet aja, terus lebih banyak lah makan bahannya. Karena HPL-nya dipotong-potong kecil-kecil, kita tempelin satu-satu, terus di finishing kan. Habis itu dia lebih lama lagi pengerjaannya. Jadi buat seperti ini tuh lumayan harganya. Sama di sini dia kisi-kisinya kisi-kisinya di sini dia buat kombinasi di cermin juga. Kalau ini dia buat kisi-kisi, terus dia pesen cerminnya langsung ditempel nih satu-satu. Jadi cerminnya ini potong-potongan gini nih. Ini sih harus detail sih pengerjaannya. Cuman kalau hitungannya salah, sayang kacanya nih. Gitu. Nah, di sini buat biasa sih tidurnya. Nah, di sini enaknya di sini dia punya punya pintu atau punya jendela buat anaknya kalau malam-malam atau pagi-pagi bangun tidur itu bisa lihat pemandangan luar dari atas sih. Ini sih keren. Sirkulasi udaranya bisa dari sini. Nah, sirkulasi udaranya juga, jadi dapat sirkulasi udaranya juga dari sini kalau nggak mau pakai AC atau lagi
pengen dapat udara pagi gitu seger, buka jendela, begitu buka jendela set ada matahari pagi itu kayaknya enak banget ya, sama udara pagi. Apalagi di sini masih lingkungannya masih asri, masih banyak hutan-hutannya juga, jadi penghijauan. Terus jadinya enak banget buat sirkulasi udaranya di pagi hari itu, buat kita sehat juga gitu. Nah, ini kita masuk di kamar utamanya. Nah, kalau teman-teman lihat kamar utamanya itu dia pakai kayak gini ya, dia ada cerminnya. Terus sama wall panelnya dia buat kisi-kisi, tapi kisi-kisinya ini semua dia modelnya kecil-kecil gini ya. Gitu. Nah, ini finishingnya pakai ini sih, kisi-kisinya dia buat pakai HPL, terus pakai edging ini, pakai edging PVC. Makanya dia rapi. Atau kalau teman-teman mau buat juga itu bisa pakai HPL, terus dia ditusir. Tapi kalau tusir itu memang lebih ribet, dan kalau saya kurang seneng tusir itu, nanti cat-catnya itu melebar-melebar ke HPL-nya, malah jadi kotor. Nah, masuk ke sini dia ada wall-in closet-nya juga. Nah, ini dia pakai sliding door juga, pakai kaca yang Ray-Ban, aluminiumnya pakai yang hitam. Kita udah buatin juga video buat wall-in closet seperti ini atau wardrobe seperti ini. Teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya, itu kita buatin kayak gini. Jadi kalau teman-teman pengen inspirasinya kayak gini itu bisa juga, tinggal kasih aja ke kontraktornya atau ke pembuat furniture-nya, nanti dibuatin modelnya seperti ini. Gitu. Untuk bahannya sendiri nih, oh di sini yang keren sih, bodinya sih pakai kaca juga sih ini. Ini multiplex, dia multiple kaca. iya, jadi ini multiplex, dia di double 2, terus di tengah-tengahnya itu dikasih grooving gitu buat si kaca Ray-Ban-nya. Wah, ini keren sih, buat inspirasi juga. Jadi bagus sih, bagus. Jadi nggak selalu harus plywood di finishing dengan HPL buat body. Ternyata kayak gini juga bisa. Mantap sih, keren. Nah, ayo kita masuk sekarang ini di kamar mandi utamanya, kamar mandi dari kamar utamanya. Nah, ini dia sama, pakai homogeneous style juga, dia sampai atas jadinya bagus sih. Kalau ini dia pakai wall panelnya multiplex, terus di finishing sama HPL. Nah, di sini dia ada pertemuan antara HPL dengan si homogeneous stylenya, jadi dibuat rapi gini ya. Bagus sih, cuman yang atas agak kurang dapet nutnya, jadinya dia kayak gitu. Terus di sini dia kasih tali air gitu, jadi warna hitam gitu dibuat. Kalau ini sih teman-teman bisa buat coakan atau bisa beli list aluminium warna hitam gitu. Nah, di sini dia pencahayaannya bagus, sama dia udaranya juga udah dapet sih kalau dari situ. Jadi kalau mandi gitu, nggak ngap banget area ini. Asik sih di sini, pas banget buat mandi gini. Keren. Nah, di sini di meja wastafelnya biasa standar sih. Dia cuman buat ini aja. Kabinet buat tutupan pintu. Jadi di sini bisa nyimpen barang juga. Sabun-sabun atau apa. Bahannya tetap sama ini. Ini bahannya sih multiplex. Kalau saran aja, kalau untuk yang kamar mandi atau area-area basah gitu, lembab gitu, teman-teman bisa gunain alternatif selain multiplex, itu pakai PVC board biar aman. Nah, itu biar aman banget. Mahal nggak? Kalau untuk harganya, PVC board itu mahal ya. Terbilang mahal ya, tapi sesuai dengan kebutuhan sih sebenarnya. Daripada teman-teman pesen multiplex terus berapa bulan hancur atau setengah tahun udah jebol gitu karena lembab, mending sekalian langsung pakai PVC board. Harganya bisa 2-3 kali lipat untuk bahannya aja. Nah, ini kita masuk ke area belakangnya. Jadi di area belakang itu kita udah dapat space buat taman juga. Terus di sini ada juga buat buat bebekian. Terus kalau ada teman-teman lagi datang gitu, enak banget nongkrong di sini. Itu cakep banget pokoknya. Konsep areanya itu dia jadinya homey banget di sini. Nah, di sini dia kasih panggung gini dia. Kalau ini dia pakai ini kayu solid dia. Namanya decking floor. Jadi dia udah, kalau kayak gini sih ini udah tahan sama air sama panas gitu. Jadi udah
bagus untuk decking floor. Biasanya bahannya juga macam-macam, ada dari ulin, terus dari kayu jati juga ada. Nah, mungkin segini aja untuk host tour kita kali ini di Sila Sawangan untuk tipe yang courtyardnya. Nanti kita ketemu lagi di review rumah selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.